ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan ke hari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan syariat-syariatnya. Mari saja talim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-babur rabi'u wal arba'una fi zikri abwabil jannah. Bab yang ke-44 di dalam menerangkan pintu-pintu surga. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Telah berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Lil jinani sama niyatu abwabin. Untuk surga itu memiliki 8 pintu. Min zahabin, dari emas, mursahun bil jauhari, yang ditempeli dengan permata. Maktubun alal babil awwali, tertulis di atas pintu yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah
dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wa huwa dan dianya babul anbiya, pintu para nabi, wal mursalina dan para rasul, was suhada dan para suhada, wal ashiya dan orang-orang yang pemurah. Wal babusani dan pintu yang kedua, babul musallin, pintu orang-orang yang sholat. Allazina yuhsinunal wudu, orang-orang yang membaguskan wudu. Wa arkanus sholati dan rukun-rukun sholat. Wal babus salisu dan pintu yang ketiga, babul muzakin, pintu orang-orang yang berzakat. Bitoibi anfusihim, dengan kebagusan diri mereka. Wal babur rabi'u dan pintu yang keempat, babul amirina bil ma'ruf wan nahina anil munkari. Pintu orang-orang yang memerintahkan dengan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wal babul khamisu dan pintu yang kelima, babun mayyaqta'u nafsihi anis sahwati. Pintu orang yang memutuskan dirinya dari syahwat. Yamna'uha minal hawa, yang mencegah dirinya dari hawa nafsu. Wal babus sadisu dan pintu yang keenam, babul hujjaji wal mu'tamirina. Pintu orang-orang yang haji dan orang-orang yang umroh. Wal babus sabi'u dan pintu yang ketujuh, babul mujahidina, pintu orang-orang yang berjihad. Wal babus saminu dan pintu yang kedelapan, babul muttaqina, pintu orang-orang yang bertakwa. Allazina yagudduna absarihim anil maharimi, yang mereka menundukkan pandangan matanya dari yang haram. Wa ya'malunal khairati, dan mereka melakukan kebaikan, min birril walidaini, seumpama berbakti kepada kedua orang tua, wasilatul arhami, dan menyambungkan silaturahim, wa ghairi zalika, dan selain dari yang demikian itu. Wahia samanu jinanin, dan yaitu 8 sorga. Awaluha Darul Jalal, yang pertama dinamakan Darul Jalal. Artinya rumah zat yang maha agung. Wahia min lu'lu'in abiyadin, dan yaitu dari intan lu'lu' yang berwarna putih. Wasaniha Darussalami, dan yang keduanya Darussalam, artinya negeri keselamatan. Wahia min yakutin ahmarin, dan dia dari yakut yang berwarna merah. Wasalisuha, dan yang ketiganya Jannatul Ma'wa, dinamakan Jannatul Ma'wa. Wahia min Zabarjad, dan dia dari Zabarjad, akhdorun, yang berwarna hijau. Warabi'uha, dan yang keempatnya Jannatul Khuldi, dinamakan Jannatul Khuldi.
Wahia min marjani ahmarin, dan dia dari marjan yang berwarna merah, wa asfarin, dan berwarna kuning. Wa khamisuha, dan yang kelimanya Jannatun Naim, dinamakan Jannatun Naim. Wahia min fiddatin baydo, dan dia dari perak yang berwarna putih. Wasadisuha, dan yang keenamnya Jannatul Firdausi, dinamakan Jannatul Firdaus. Wahia min zahabi ahmarin, dan dia dari emas yang berwarna merah. Wasadisuha, dan yang keenamnya Jannatu Adnin, dinamakan Jannatu Adnin. Wahia min durratin baydo, dan dia dari intan yang berwarna putih. Wasaminuha, dan yang ke ini kok yang ketujuhnya nggak ada ya? Hah? Oh, tadi terbalik tuh. Wasa disua 2 kali ya. Jadi yang ini wasa ya. Wasa bi'uha, ganti itu ya. Wasa bi'uha jannatu adnin. Dan yang ketujuhnya sorga Aden, wahia min durratin baydo, dan dia dari intan yang berwarna putih. Jadi ganti wasa diswa dengan wasa bi'uha. Salah cetak ya. Wasa minuha, dan yang kedelapannya Darul Qoror, dinamakan Darul Qoror. Wahia min zahabi ahmarin, dan dia diciptakan dari emas yang berwarna merah. Wahia kusbatul jinan, dan dia terbaiknya sorga. Wahia masrikotun alal jinan kullaha, dan dia melebihi atas sorga-sorga semuanya. Walaha, dan baginya babani, terdapat 2 pintu. Wa musri'ani musra'in min zahabin, dan memiliki 2 daun pintu. 1 daun pintu dari emas, wa musra'in min fiddatin, dan 1 daun pintu dari perak. Ma baina kulla musri'aini, perkara di antara tiap-tiap 2 daun pintu, kama bainas sama iwal ar, sebagaimana luasnya di antara langit dan bumi. Wa amma bina'uha, dan adapun bangunannya, kul binatun min zahabin, titiknya 2 apa 1 tuh? Kul binatun min zahabin, maka bataknya dari emas. Walubnatun min fiddatin, dan bataknya dari perak. Wati nuhal misku, dan tanahnya dari misik.
Wa turabuha al-anbari, dan debunya dari anbar. Wa hasisaha za'faron, dan rumputnya dari za'faron. Wa kusuruha lu'lu'ah, dan istananya wa kusuruha lu'lu', dan istananya dari intan lu'lu'. Wa ghurfahal yakut, dan kamar-kamarnya dari intan yakut. Wa abwabuhal jauhar, dan pintu-pintunya dari intan jauhar. Wa fiha anharun, dan di dalamnya terdapat sungai-sungai. Nahrur rahmati, sungai kasih sayang. Wahia jajri fi jami'il jinan, dan dia sungai rahmah berjalan di seluruh surga-surga. Titiknya berapa tuh? Satu apa dua? Satu. Hasiba'uhu, hasiba'uhu, kerikilnya al-lu'lu, dari intan lu'lu. Asadun bayadon, teramat sangat putih. Minas salji, dibandingkan salju. Wa ahaliyun minal asali, dan lebih manis daripada madu. Wa fiha, dan padanya, sungai tadi, nahrul kausari, terdapat sungai kausar. Wahia nahrun nabiyina, dan yaitu sungai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asjaruhu, pohon-pohonnya, ad-duri wal yakut, dari intan dur dan intan yakut. Wafiha, dan di dalamnya nahrul kafur, terdapat sungai kafur. Wafiha nahrul tasnim, dan di dalamnya terdapat sungai tasnim. Wafiha, dan di dalamnya nahrul salsabil, terdapat sungai salsabil. Wafiha, dan di dalamnya juga nahrul rohiqil maktum, terdapat sungai rohiqil maktum. Wa min wara'i zalika anharun, dan dari belakang yang demikian itu terdapat sungai-sungai, la susso adadiha, yang tiada terhitung banyaknya. Titik sampai situ. Pada kesempatan malam hari ini, kajian kitab Daqaiqul Akhbar kita memasuki bab yang ke-44, yang di dalamnya menerangkan tentang pintu-pintu surga. Mengambil dari kata-kata seorang sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang nama asli beliau adalah Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan bahwasanya sorga itu memiliki 8 pintu. Maksudnya pintu surga ada 8. Yang terbuat dari emas, dihiasi dengan intan jauhar nama. Dan tertulis di atas pintu ini satu kalimat yang kita kenal dengan nama kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur. Yang kita tahu maknanya, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Pertanyaannya kemudian, kenapa di pintu surga ini tertulis kalimat itu? Karena ternyata
kunci daripada seseorang bisa masuk ke dalam surga adalah dengan kalimat ini. Kita sering dengar hadisnya, Miftahul Jannah la ilaha Muhammadur. Kuncinya untuk masuk ke dalam surga yaitu ada tauhid, ada keyakinan, keimanan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Tanpa itu, maka siapapun orangnya tidak akan bisa memasuki surga. Karena ini adalah kuncinya bagi siapapun untuk masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan, siapa saja orangnya yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat ini, maka surga adalah tempat kembali. Dan ini menjadi jaminan bagi siapapun yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dapat dipastikan masuk ke dalam surga. Makanya tertulis di pintu surga kalimat ini. Dan ternyata pintu yang bertuliskan kalimat ini adalah wa huwa babul anbiya wal mursalin wasuhada wal asfiya, yaitu pintu yang nanti bakal dimasuki oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para suhada, dan orang-orang yang pemurah. Kenapa bisa begitu? Kita lihat perinci satu-satu. Golongan para nabi kita sudah maklum. Kita sudah paham dan ngerti bahwa para nabi dan para rasul ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Setiap dakwah yang mereka lakukan isinya adalah tauhid. Mengajarkan kepada umat betul tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan mereka adalah para utusan Allah. Sekaligus mereka menjadi qudwah, panutan. Menjadi figur di dalam kehidupan umatnya. Maka wajar kalau pintu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dikhususkan untuk para nabi dan para rasul. Lalu siapa lagi? Golongan yang ketiga wasyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian menemui kematiannya dan diterima kesahidannya. Nah, para syuhada ini nanti mereka akan memasuki pintu itu. Dan para syuhada ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu yang mengorbankan kehidupannya untuk agamanya. Tidak ada tujuan lainnya kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Kita tahu cerita para sahabat umpamanya, atau orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Maka mereka semua ini nanti akan masuk ke dalam surga yang bertuliskan pintunya kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Dan yang keempat adalah wal ashiya, golongan orang-orang yang pemurah, dermawan bahasa kitanya. Nah, orang-orang yang ashiya atau dermawan itu pun akan memasuki surga dari pintu tersebut. Kenapa? Karena dengan sebab kedermawanan mereka, maka akhirnya banyak manusia yang tertolong. Banyak pula manusia ini yang kemudian menjadi terbantu dengan kemurahan kedermawanan mereka. Makanya nanti ada satu cerita. Ketika ada beberapa golongan disuruh masuk surga. Yang pertama adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah orang yang rajin beribadah, sholat. Dan yang ketiga adalah orang yang dermawan. Yang pertama,
adalah golongan orang yang rajin beribadah. Dikatakan mereka adalah para ulama. Yang kedua tadi yang berbakti kepada orang tua sekaligus ibadah yang lain. Ternyata yang pertama kali dipanggil ya untuk masuk ke dalam surga adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua atau beribadah yang lainnya. Ketika disuruh masuk nih orang ngomong, saya nggak mau masuk duluan ya Rob, karena saya bisa beribadah berbakti kepada orang tua disebabkan guru saya. Siapa dia? Dia adalah ulama. Dipanggil si ulama. Betul demikian? Betul. Kemudian si ulama pun disuruh masuk ke dalam surga. Ternyata kata ni ulama, saya tidak akan memiliki ilmu tanpa bantuan dari orang-orang yang pemurah. Maka saya nggak mau masuk surga duluan. Harus orang yang pemurah, ashiya namanya. Disuruh masuk. Akhirnya yang masuk surga duluan siapa? Ashiya ini. Yaitu orang-orang yang pemurah selama hidup di alam dunia. Dia menjadi orang yang dermawan. Tapi kemudian dermawannya manusia di alam dunia ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Kata Imam Al-Ghazali, ya. Untuk orang-orang yang dermawan di alam dunia, tingkatannya ada 4. Nanti kita raba diri kita, kira-kira tuh kita tingkatan yang mana. Ya. Dalam kitab Ihya dikatakan begitu. Golongan yang pertama, pemurah dinamakan ashiya. Siapa nih orang? Orang yang pemurah, dermawan, tapi dipinta dulu. Baru mau Ini kita modelnya. Gitu kan? Ketika dipinta, baru mau ngasih, itu namanya ashiya. Sakho namanya, kalau dalam bahasanya. Sakho, jamaknya ashiya. Ini golongan yang pertama tuh. Yang mau ngasih, baru bisa jadi dermawan kalau dipinta. Kok begitu? Ya, karena memang Allah perintahkan. Lihat dalam Al-Quran. Khuz min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim. Ambil olehmu harta dari mereka yang kaya. Artinya apa? Pinta. Supaya mereka ingat bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain. Apa tujuannya? Tutohiruhum. Supaya hartanya ini bersih. Wa tuzakihim. Dan diri mereka pun terpelihara kebersihan, kesuciannya. Apa yang dimakan, kemudian menjadi halalnya benar. Itu perintah Allah. Khuz min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzak. Ambil sedekahnya. Itu perintah Allah. Termasuk zakatnya. Lalu, wasalli alaihim. Kalau udah dapat, doakan mereka. Kenapa? Karena dengan doa kita, sakanun mereka menjadi tenang hati. Jadi, kalau kita dikasih nih, pas begitu kita minta, dikasih. Dikeluarin sedekahnya, doain. Itu. Karena dengan sebab doa dari orang yang diberi tadi, maka menjadi tenang hatinya. Orang yang memberi. Nah, cuma tingkatannya masih sakho namanya. Tingkatan yang pertama, baru mau ngasih kalau diingetin, kalau dipinta. Kadang-kadang udah diingetin juga kagak mau. Nah, ini namanya bedegilan yang begini. Pelit, medit, buntut gasiran. Gitu ya. Yang pertama tingkatannya. Tingkatan yang kedua namanya jud. Ya. Apa itu jud? Jud itu adalah tingkatan orang yang bersedekah menjadi orang dermawan langsung dengan perasaan hatinya, nggak pakai diminta. Contoh, misalnya pas nanti mau lebaran, ustadz atau kiai mau pulang kampung, dideketin, dia tanya, Ustadz, kiai mau pulang kampung nggak nih lebaran besok? Dijawab, iya, cuman ya biasa lah, kan gitu kan, tiketnya mah. Nah, orang yang jud ini nggak pakai nanya lagi.
Dia langsung nanyanya, nomor rekeningnya masih yang lama kan Ustadz? Begitu aja udah nanya, dia tanya. Artinya apa? Spontanitas. Dia udah punya rasa bahwa